Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang kembali mengaminkan akan kebaikan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari saudaraku, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang menyatakan syukur kami kepadamu karena kasih sayang-Mu yang selalu ada pada kami. Engkau terus menopang kami lewat kekuatan iman saat kami menjalani kehidupan ini. Dan kembali di hari ini Tuhan, kami datang memohon untuk kiranya Engkau berkati kami, agar firman yang kami baca, beritakan dan renungkan bersama ini, semakin menjadikan kami orang-orang yang setia kepadamu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Tetaplah berdoa. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang doa, saya sangat yakin kita paham betul apa itu doa. Karena jauh sebelum kita merenungkan firman di pagi ini, selalu diperdengarkan kepada kita, apa itu doa? Ya. Doa dalam kehidupan kekristenan diibaratkan nafas. Ya. Artinya kalau kita berdoa, kita bernafas. Sebaliknya kalau kita tidak berdoa, kita tidak bernafas. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai memilih. Apakah kita memiliki berdoa, atau kita tidak mau berdoa. Yang jelas kita sudah tahu apa yang dijelaskan di awal khotbah tadi, bahwa doa itu adalah nafas. Jadi kalau kita tidak berdoa, kita tidak bernafas. Dan kalau kita berdoa, kita bernafas. Ya, bernafas tentu artinya kita hidup. Walaupun kita mati secara jasmani, jasad, tubuh ini, tapi kita akan dihidupkan secara roh oleh Allah. Artinya kita akan ada di sorga. Tapi kalau kita tidak berdoa, tubuh kita ini mati, roh kita juga mati, karena tidak ada kehidupan lagi dalam diri kita. Itu yang disebut dengan kematian kekal, karena kita akan dibawa ke dalam neraka. Ya, ini pilihan saudaraku yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Karena sampai kapanpun Allah meminta pertanggungjawaban itu. Apakah kita menjadi orang-orang yang mau berdoa, atau menjadi orang-orang yang enggan untuk berdoa? Nah, menarik saudaraku, karena tidak sedikit orang memilih untuk tidak menjadi pendoa. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi kalau saya boleh mewakili orang-orang yang demikian, ini mungkin saja saya juga bisa salah, ya. Tapi biasanya keengganan orang untuk berdoa karena mereka berpikir buang-buang waktu. Kita menyebut nama Tuhan, kita meminta sesuatu dari Tuhan yang dalam tanda kutip, ya, Tuhan itu tidak kelihatan, tidak nampak dalam pandangan mata kita. Nah, ini sangat beralasan saudaraku, karena kecenderungan manusia
dia mau mengakui sesuatu, dia mau berbohong kepada sesuatu, entah itu benda atau apa, kalau real, ya, konkret. Jadi kalau abstrak atau tidak kelihatan, mereka berpikir ya kita cuma buang-buang waktu. Ya. Kita ada di situasi yang semu, yang kosong. Ya. Tidak akan ada energi yang berpengaruh kepada kita karena wujud yang kita sebut itu tidak nampak. Jadi sangat sederhana sekali saudaraku, kenapa orang enggan untuk berdoa. Ya, ya karena ini mereka pahami secara intelektual atau pengetahuan, bukan secara spiritual atau iman. Karena memang sulit bagi kita untuk mengerti akan Allah kalau kita menggunakan pengetahuan kita. Karena Allah hanya bisa ditemui, ya. Allah hanya bisa kita jangkau kalau kita punya iman. Makanya Amsal 1 ayat 7a dia katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita sudah memiliki pengetahuan, kita harus takut akan Tuhan. Bukan pengetahuan itu kemudian kita jadikan alat untuk mendikte Tuhan, mengklaim Tuhan, menvonis Tuhan, mengintervensi Tuhan. Tidak ada kekuatan pengetahuan saudaraku yang kemudian bisa mengkondisikan Tuhan dalam ukuran yang dia ketahui, tidak bisa. Ya. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 1, ya, tegas juga dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu membawa kita kepada kekuatan untuk mengakui apa yang tidak kita lihat, yaitu Allah, ya. Sehingga Allah yang mengetahui akan kemampuan kita untuk memahami Dia lewat iman kita akan memberkati kita. Ya, itu kan yang diajarkan ya dalam hal berdoa di kitab Injil Matius. Dikatakan di sana, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, berdoalah, maka Allah, ya, yang melihatnya akan membalaskannya kepadamu, akan memberikannya kepadamu. Saya pikir ini sesuatu yang baik saudaraku, supaya kita mulai merubah paradigma kita, cara berpikir kita di dalam menyikapi Allah yang adalah real atau nyata dalam konteks iman. Kenapa saudaraku? Karena entah berapa kali dalam renungan pagi saya katakan bahwa pengetahuan itu tidak bisa disejajarkan dengan iman. Ya. Artinya pengetahuan tidak akan pernah bisa membaharui, ya, iman yang kita akui lewat ajaran Injil, yaitu Yesus Kristus. Ya. Karena memang Injil itu lebih tinggi daripada pengetahuan. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dikatakan Injil itu kekuatan Allah. Sekarang mari kita bertanya, adakah manusia yang bisa mengalahkan Allah hanya karena dia ranking terus, IP-nya 4 terus, dia mendapatkan piala sebagai nomor 1 yang pintar dan seterusnya. Karena pada kenyataannya orang-orang ini juga saudaraku dalam waktu Tuhan tidak lagi bisa menunjukkan kehebatannya. Entah karena ada orang yang lebih pintar darinya, atau mungkin karena mereka sendiri telah berakhir dalam perjuangan hidupnya yang orang bilang meninggal. Sehingga disinilah kita bisa melihat peran Allah yang tidak pernah mati.
Karena dia kekal adanya. Supaya kita mulai, saudaraku, bangun semangat kita. Betapa pentingnya kita datang kepada Allah. Dan tentu saudara tahu persis bagaimana cara kita bisa datang kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan lewat doa atau berdoa. Ya. Ada lagunya, saudaraku, ya. Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia itu tidak ada di jarak tempuh yang berkilo-kilometer. Jarak tempuh kita harus melewati lautan, daratan, gunung, lembah. Tidak. Tuhan itu hanya sejauh doa. Sebut dia dalam doa kita. Dia datang menyapa kita. Dengan catatan, saudaraku, doa yang kita sampaikan itu dari lubuk hati yang dan jiwa yang memuliakan Allah. Bukan kita datang hanya dalam sebuah permohonan, hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, lepas dari itu kita abaikan Tuhan. Tidak. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini, saudaraku. Ya. Kita bisa melihat fenomena hidup di masa pandemi ini. Tidak ada satu manusia karena dia punya pangkat, karena dia kuat, dia sehat, dia terhormat, dia terkenal, dia kaya secara finansial, dia bisa menentukan hidupnya. Tidak ada, saudaraku. Tidak sedikit orang-orang yang kita sebutkan itu tadi, sekarang tinggal kenangan. Hanya karena terpapar virus corona dalam hitungan yang tidak terlalu lama. Tidak ada uang yang mereka bisa pakai untuk membayar dokter, untuk menghilangkan sakitnya. Ini kenyataan supaya kita mulai belajar memahami Allah secara utuh dalam hidup kita, supaya kita bangun semangat kita itu untuk terus menyembah Dia dari waktu ke waktu. Khotbah kita pada hari Minggu kemarin lewat tema yang tertulis di Sabda Bina Umat pagi, dikatakan di sana, gereja yang bersyukur di masa pandemi. Bagaimana gereja yang bersyukur di masa pandemi? Gereja yang bangun kekuatan spiritualnya dengan pengakuan iman dalam doa, bahwa percaya Allah itu ada dan menyertai. Sudah kendati pun kita mengalami situasi yang tidak menguntungkan seperti corona ini, kita tidak takut, kita tidak gelisah, kita tidak menjadi orang yang resah. Tapi lewat doa yang dimana iman kita bangun di sana, kita bisa fight, kita bisa memerangi hidup ini, karena Tuhan selalu berpihak kepada kita, saudaraku. Jadi ini baik sekali untuk kita renungkan, supaya kita mulai untuk tidak enggan memohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah. Bacaan Alkitab kita, ya, dikatakan di sana dalam ayat 17, tetaplah berdoa. Dan di tema khotbah kita dikatakan, inilah doaku. Doa merupakan sebuah pengakuan akan Allah yang maha besar. Ya. Seperti yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Dia menempatkan Allah sebagai yang maha besar. Lalu karena dia besar, kita masuk pada keinginan untuk memohon. Karena di sini Tuhan yang menentukan kita memiliki atau tidak. Seperti Ayub katakan dalam pasal 1 kitab Ayub ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Makanya kita harus meminta. Kapan dia beri, kapan dia ambil. Itu ada pada kewenangan Tuhan. Tapi kalau dia beri itu berkat, kalaupun dia ambil dalam kewenangan Tuhan, itu juga berkat. Karena pasti Tuhan gantikan sesuatu yang lebih. Tidak ada yang salah yang dilakukan Tuhan, saudaraku. Makanya Ayub tidak pernah memberontak,
untuk hal apapun, kendati pun istrinya sudah mengajak dia untuk kutuki Tuhanmu atau jangan lagi berdoa kepada Tuhanmu, Ayub tetap kekeh dengan imannya. Karena dia tahu dengan berdoa dia kuat menghadapi pergumulan yang ada. Makanya dalam pasal 2 ayat 10 di kitab Ayub, Ayub katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tapi yang buruk tidak? Tidak ada yang buruk dalam pandangan atau ukuran manusia. Itu kutuk. Kalau sepanjang itu datang dari Allah, itu berkat. Ayub tidak memprotes itu. Bahkan mati pun kalau dalam Tuhan saudaraku itu berkat. Bukan kutuk. Kenapa? Karena lewat kematian di dalam Tuhan, berarti Tuhan pindahkan kita dari kefanaan dan membawa kita kepada kebakaan. Ini baik saudaraku supaya kita terus bangun doa kita. Terus berdoa. Apapun alasannya. Mau kita punya atau tidak. Mau kita berhasil atau gagal. Mau kita sakit atau sehat. Apapun. Jangan berhenti untuk berdoa. Hanya itu kekuatan kita untuk bisa menjangkau Allah. Untuk bisa mencapai Allah. Dan hanya dengan doa itu Allah juga mau datang menyapa kita. Dan memberkati kita. Jadi mari saudaraku. Jangan kita abaikan hal berdoa. Karena doa sekali lagi menjadi tiang penyangga kokohnya hidup kita. Kalau orang sudah berdoa, kalau orang menjadi pendoa, saya sangat yakin dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Karena orang yang berdoa menyebut nama Tuhan berarti orang yang beriman. Berdoalah hari ini, berdoalah besok, berdoalah lusa, berdoalah sampai selama-lamanya. Sebut nama Tuhanmu di sana. Andalkan, banggakan dia. Agungkan dan sembah dia. Maka Tuhan yang melihatnya akan memberkati saudara dan saya. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami. Bagaimana kami harus menyebut nama-Mu terus dalam setiap doa kami. Karena hanya dengan demikian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan di sanalah kami akan mendapatkan berkat dari-Mu. Karena itu Tuhan, jangan buat kami berhenti untuk berdoa. Dalam situasi apapun. Terus buat kami sadar untuk mengerti doa adalah nafas bagi kami. Sehingga kami tidak pernah berhenti untuk berdoa. Supaya kami diberkati oleh-Mu dari waktu ke waktu. Ini doa kami Tuhan. Sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Immanuel. Haleluya. Amin.